Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Triana dengan NIM 19120111036. Saya dari Universitas Pendidikan Ganesha. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum 2013 nih. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum gimana sih kurikulum 2013 itu? Nah, seperti yang kita ketahui, penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa, di mana yang diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang zaman. Nah, tujuan dari kurikulum 2013 ini adalah tujuan pendidikan nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara Indonesia yang demokratis serta bertanggung jawab. Lalu di sini Devi akan menjelaskan tentang kerangka dasar kurikulum 2013 nih teman-teman. Nah, kerangka dasar adalah pedoman yang digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Kerangka dasar juga digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum tingkat nasional, daerah, dan juga KTSP. Selanjutnya yaitu adalah landasan kurikulum 2013. Landasan kurikulum 2013 ini dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum baru, yaitu adalah landasan filosofis dan landasan empiris. Nah, landasan yuridis ini merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Nah, selanjutnya yaitu adalah karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah outcomes-based kurikulum, dan oleh karena itu pengembangan kurikulum ini diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL. Demikian pula penilaian hasil belajar dan hasil kurikulum diukur dari pencapaian kompetensi. Keberhasilan kurikulum diartikan sebagai pencapaian kompetensi yang dirancang dalam dokumen kurikulum oleh seluruh peserta didik, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran dari kurikulum 2013 ini terdiri dari dua macam, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan juga pembelajaran ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu ada prinsip pengembangan kurikulum 2013 nih teman-teman. Nah, prinsip pengembangan kurikulum 2013 ini ada beberapa poinnya. Yang pertama yaitu kurikulum bukan hanya mengharuskan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajarannya hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Yang kedua, kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang mengenai kita wajib belajar 12 tahun, yang maka dari itu masuk ke standar kompetensi lulusan. Yang menjadi pengembangan kurikulum adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan belajar selama 12 tahun. Kemudian poin yang ketiga yaitu kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, keterampilan psikomotorik, dan yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum didasarkan prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kompetensi dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik sesuai dengan kaedah kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya poin yang kelima yaitu kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Yang keenam yaitu kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, kurikulum harus tanggap
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan budaya, teknologi, dan seni. Yang kedelapan, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kesembilan, kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang kesepuluh yaitu ada kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Yang ke-11 yaitu penilaian hasil belajar ditunjukkan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Nah, selanjutnya yaitu di sini kita akan mengevaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum dilaksanakan selama masa pengembangan ide atau deliberation process, yang dimana menghasilkan penyempurnaan dalam kompetensi. Inti yang dijadikan organizing elemen ini dalam meningkatkan kompetensi dasar mata pelajaran. Evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum atau implementasi kurikulum diselenggarakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah pelaksanaan kurikulum dan membantu kepala sekolah serta guru menyelesaikan masalah tersebut. Evaluasi dilakukan pada setiap satuan pendidikan dan dilaksanakan pada satuan pendidikan di wilayah kota atau kabupaten itu secara rutin atau bergiliran. Hasil dari evaluasi tersebut dilakukan sebagai dasar untuk memperbaiki kelemahan kurikulum agar menjadi lebih efektif di masa yang akan mendatang. Nah, sekian penjelasan tentang kurikulum 2013 teman-teman dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.